¿Dónde están mis cosas? En la habitación de mi abuela. ¡Ay! ¡Ah, pizza! Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita sebuah film Spanyol El Practicante. Film ini menceritakan seorang petugas paramedis di ambulans yang terlalu posesif sama pacarnya. Ketika kakinya lumpuh akibat kecelakaan, tingkah posesifnya makin bertambah parah seperti psikopat sakit jiwa. Saking parahnya, sampai pacarnya itu diculik, disekap dan dipaksa nikah sama dia. Bagaimana kisah lengkapnya? Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang petugas paramedis di ambulans bernama Angel. Angel selalu bertugas bersama dengan partnernya, Ricardo. Ketika mereka sedang menolong korban kecelakaan, Angel sering mengambil barang milik korban yang ia tolong, terutama barang-barang berharga yang bisa ia jual lagi. Angel tinggal di sebuah apartemen dengan pacarnya yang cantik dan seksoi bernama Vanessa. Selain mengidap kleptomania, ia juga mempunyai sikap yang sangat posesif terhadap pacarnya itu. Angel suka mengkoleksi benda-benda yang dia ambil dari korban-korban yang dia tolong. Ia menjual barang-barang berharga yang dia curi kepada seorang penadah dengan harga cukup mahal. Mereka mempunyai tetangga seorang kakek tua bernama Vicente, yang memiliki seekor anjing. Angel tidak suka sama anjingnya Vicente. Anjing itu jorok, suka berak sembarangan dan Angel sering menginjak kotorannya. Anjing itu juga sering menggonggong di malam hari, membuat Angel tidak bisa tidur. Angel dan Vanessa ingin punya anak. Tapi hasil pemeriksaan dokter menyatakan Angel mandul karena spermanya lemah. Walaupun demikian Angel tak jemu-jemu mengajak Vanessa mantap-mantap bikin anak. Tapi Vanessa suka menolak, karena Angel cuma mau enak, tapi enggak bisa bikin anak. Hal ini membuat Angel curiga dan suka ngecek-ngecek HP Vanessa. Suatu hari, Angel dan Ricardo membawa korban kecelakaan. Tiba-tiba korban yang mereka bawa mengalami kejang-kejang. Ricardo yang mengendarai mobil ambulan teralihkan perhatiannya, dan tiba-tiba sebuah truk menghantam dari samping ketika membelokkan ambulan. Angel yang berada di bagian belakang ambulan mengalami kelumpuhan pada kakinya, dan harus berada di kursi roda. Sosok Angel menjadi semakin menakutkan saat dirinya mengalami kelumpuhan, dan merasa seperti orang yang tidak berguna. Karena dilanda stres dengan kondisinya, ia malah bersikap semakin buruk kepada Vanessa, hingga menjadi sosok pria pemarah dan pencemburu. Suatu malam, Vanessa yang sedang kuliah, mau belajar kelompok bareng teman sekelasnya, Roberto. Si Roberto ini membuat Angel curiga dan cemburu. Oleh karena itu, Angel nonton tutorial cara menggunakan aplikasi peretas ponsel dari YouTube. Suatu siang Ricardo datang berkunjung. Angel menyalahkan Ricardo atas kelumpuhan yang terjadi pada dirinya, apalagi melihat Ricardo sehat-sehat saja. Ricardo pun langsung diusir oleh Angel. Kecurigaan Angel mulai timbul lagi karena Vanessa sering pergi malam-malam untuk belajar kelompok. Tiba-tiba saja Angel minta dibelikan es krim. Ketika Vanessa pergi membeli es krim, Angel memasang aplikasi peretas ponsel pada HP Vanessa, sehingga dapat memantau semua aktivitas Vanessa dari laptopnya. Angel pergi keluar dengan kursi rodanya. Dia berpapasan dengan kakek tua tetangganya bersama anjingnya yang masih selalu ribut mengganggu tidurnya. Angel naik bis yang ada fasilitas untuk disabilitas. Ia pergi ke tempat terapi, untuk melatih otot-otot kakinya agar bisa berjalan normal lagi. Pelatihnya seorang cewek cantik bernama Sandra. Keadaan mulai bertambah buruk antara Angel dan Vanessa, karena Angel sudah tidak bisa bekerja lagi. Mereka mulai sering bertengkar. Angel juga mulai bertingkah berlebihan dan semakin terobsesi dengan pacarnya itu. Angel pun mulai menunjukkan sisi-sisi buruknya. Ia memberi makan anjing tetangganya dengan daging yang sudah dimasukin jarum ke dalamnya. Dengan tujuan membunuh si anjing, yang sering menggonggong mengganggunya di malam hari. Angel mendengar pembicaraan Vanessa dan sahabatnya lewat ponsel yang disadap.
yang mengusulkan Vanessa untuk meninggalkan Angel karena ia bersikap kasar. Setelah mendengar percakapan itu, Angel mulai bersikap baik dan romantis terhadap Vanessa, dengan membuat jamuan makan malam romantis. Hal ini tentu saja membuat Vanessa heran. Ketika Angel sedang mandi, Vanessa mendengar suara dari dalam kamar bersamaan dengan masuknya pesan ke handphonenya. Ia mengikuti sumber suara tersebut, dan menemukan aplikasi penyadap handphone miliknya yang terpasang di laptop milik Angel. Angel merasa tidak nyaman dan menyadari betapa posesifnya sang pacar. Vanessa pun segera berkemas, dan pergi secepatnya dari apartemen Angel. Angel berusaha jalan-jalan menyibukkan diri untuk melupakan Vanessa. Angel lebih sering pergi ke tempat latihan untuk melatih kakinya. Tapi, ia tetap tidak bisa melupakan Vanessa. Beberapa bulan kemudian, Angel mendatangi tempat Vanessa melanjutkan studinya. Dari jauh, Angel melihat Vanessa dijemput oleh teman kerjanya, Ricardo. Betapa gondoknya Angel, pacarnya direbut oleh temannya sendiri. Angel mengikuti mereka sampai ke sebuah toko perlengkapan bayi. Angel lalu menyadari jika Vanessa sekarang sedang hamil dan mengandung bayi dari Ricardo. Kalau di negara sono mah, udah biasa hamil tanpa nikah. Angel mulai menyusun rencana untuk mendapatkan Vanessa kembali dengan cara apapun, dan menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Angel kembali mengikuti Vanessa dengan kursi rodanya, dan memanggilnya. Aneh. Vanessa marah, dan minta Angel jangan mengikutinya lagi. Tapi Angel berkata kalau ia cuma mau pamitan, dan mengakui kesalahannya. Hal ini membuat Vanessa luluh dan merasa kasihan. Ángel, espera. Angel mengajak Vanessa ke apartemennya untuk segera mengambil paspor serta barang-barang pribadinya, yang masih ada di apartemen. Vanessa nurut-nurut aja masuk ke apartemen Angel, yang kini tampak berantakan tak terurus. ¿Dónde están mis cosas? Ketika Vanessa akan mengambil barang-barangnya di dalam kamar, tiba-tiba Angel malah menyuntik Vanessa dengan obat bius sehingga tidak sadarkan diri. Ketika Vanessa mulai siuman, ia melihat dirinya telah diikat ke tempat tidur, dan mulutnya disumpal sehingga tidak bisa berteriak. Tapi Vanessa berusaha berontak dan berteriak. Aneh. Untuk meredam teriakan Vanessa, Angel membunyikan musik kencang-kencang. Angel membuka HP Vanessa dan melihat banyak pesan dari Ricardo mencari Vanessa. Angel lalu mengirimkan pesan jawaban kepada Ricardo menggunakan handphone milik Vanessa, memberitahunya bahwa ia tidak ingin melahirkan bayi yang sedang dikandung, dan meminta untuk tidak menghubungi lagi. Kepada Vanessa, Angel juga menyampaikan hal yang hampir sama. Ricardo pergi dan hanya menitip salam. Mendengar hal itu Vanessa berteriak lagi minta tolong, membuat Angel harus menyuntiknya lagi dengan obat bius. Malam itu tiba-tiba Ricardo menemui Angel menanyakan keberadaan Vanessa. Angel mengaku tidak tahu di mana Vanessa berada. Ricardo tidak percaya jika pesan di HP tersebut dikirimkan oleh Vanessa. Ia berusaha mencari keberadaannya, namun sulit untuk ditemukan karena tidak pernah menyangka jika ia sebenarnya berada di apartemen milik Angel. Ricardo akan melapor pada polisi jika Vanessa tidak juga ditemukan. Sementara itu, Vanessa sudah mulai siuman lagi dengan ikatan yang sudah dilepaskan. Namun, ia tidak berdaya setelah Angel memberinya sebuah suntikan, yang membuat kakinya tidak bisa digerakkan untuk sementara waktu. Angel mencoba kabur dengan menggelesotkan badannya di lantai, tapi ternyata pintunya dikunci. Mereka akhirnya makan bersama pakai kerang rebus, sama minumnya anggur. Tapi tiba-tiba, Vanessa memukul kepala Angel, mencoba berusaha kabur lagi, dan berteriak minta tolong. Tapi Angel kembali menyuntiknya dengan obat bius. Tiba-tiba pintu diketok kakek tua tetangga sebelah. Si kakek yakin mendengar suara wanita minta tolong. Dan ia yakin itu suara Vanessa. Apalagi melihat kepala Angel berdarah. Ia mengancam akan melapor polisi. Dengan terpaksa Angel menyuruh si kakek masuk untuk melihat sendiri. Si kakek masuk dan melihat Vanessa terbaring di lantai, tapi tiba-tiba
Angel menusuk si kakek dengan pisau beberapa kali hingga tewas. Angel menelpon si penada Fermin untuk membantunya menyingkirkan mayat si kakek dengan imbalan uang dan perhiasan. ¿Quién es? Keesokan paginya tiba-tiba 2 orang polisi datang. Ternyata mereka mendapat laporan dari Ricardo. Sayangnya, polisi hanya bertanya-tanya dan tidak melakukan penggeledahan lebih lanjut. Angel menemukan kunci apartemen Ricardo di tasnya Vanessa. Merasa dalam bahaya, Angel menyelusup ke apartemen Ricardo, dan tiba-tiba Angel menyuntik Ricardo dengan obat bius. Angel memasukkan obat dicampur minuman keras ke mulut Ricardo yang sudah tidak sadar, membuat kematiannya seperti overdosis. Akhirnya Vanessa dibelikan kursi roda supaya sama kayak Angel. Ke toilet pun menggunakan kursi roda. Ketika ada kesempatan ke toilet, Vanessa mengambil sebuah gunting kuku dan menyimpannya di balik roknya. Malamnya, Angel pergi keluar ke apotek meninggalkan Vanessa. Kesempatan ini digunakan Vanessa untuk mengeluarkan gunting kuku yang tadi ia simpan. Dengan gunting kuku itu, sedikit demi sedikit ia menggunting tali ikatan tangan dan kakinya. Ia turun dari kasur, mengambil sebuah obeng, menuju pintu keluar dan membongkar kunci pintu menggunakan obeng itu. Beringsut-ingsut Vanessa keluar menuju tangga. Ketika sampai di depan lift tiba-tiba Angel datang dan langsung mengejar Vanessa. Vanessa terjatuh ke bawah tangga. Angel yang berusaha mengejar juga terjatuh dari kursi rodanya. Dengan menggelostorkan badannya, Angel berusaha menangkap Vanessa. Ketika Angel mulai menangkap tubuh Vanessa, Vanessa mendorong tubuh Angel agar terjatuh ke bawah. Tapi Angel memegang erat-erat tubuh Vanessa. Di kesempatan ini, Vanessa mengeluarkan obeng yang tadi masih ia bawa, dan menusukkannya ke tubuh dan tangan Angel. Angel pun jatuh ke lantai bawah. Singkat cerita, di sebuah panti rehabilitasi, tampak Angel di atas kursi roda seperti orang sekarat. Tampaknya kini seluruh tubuhnya yang lumpuh. Tiba-tiba Vanessa datang. ¿Te alegras de verme? Vanessa berkata kalau mulai sekarang, ia yang akan merawat Angel. Mendengar itu, Angel seharusnya senang atau takut ya, karena tampak wajah penuh dendam terpancar pada diri Vanessa. Dan film pun berakhir di sini. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.